Where is your mom? I think she is in the kitchen. Does she cook something? She makes fried chicken. Fried chicken? I'm so hungry. Do you like it? Yes, I love it. It's crunchy. How about you? Me too. Kalimat-kalimat yang ada dalam percakapan tadi kita akan masukkan ke dalam tabel sebagai berikut. Dalam tabel ini terdapat dua kalimat, yaitu kalimat verbal dan kalimat nonverbal. Kalimat nonverbal terdiri atas kata benda, kata preposisi, dan kata sifat. Di dalam percakapan tadi ada kalimat tanya, does she cook something? Yang artinya apakah dia masak sesuatu? Ini ditempatkan di kalimat verbal karena di dalam kalimat ini ada verb cook. Dan tadi di awal percakapan ada kalimat tanya, where is your mother? Yang artinya di manakah ibumu? Ini juga ditempatkan sebagai kata benda dalam kalimat nonverbal dikarenakan your mother adalah kata benda. Kemudian di kalimat percakapan tadi juga ada kalimat positif, yaitu she is in the kitchen, yang artinya dia berada di dapur. Nah, ini juga bukan kalimat verbal, melainkan kalimat non-verbal, karena di sini juga ada in. Ini itu merupakan kata preposisi. Dan tadi juga kita mendengar dalam percakapan ada kalimat positif she makes fried chicken, yang artinya dia membuat ayam goreng. Ini juga ditempatkan di kalimat verbal karena terdapat kalimat atau kata kerja. Di sini ada catatan S. She makes. Kata kerja berubah, ada penambahan S kalau subjeknya she. Nah, ini merupakan ciri-ciri dari tenses simple present tense. Apa itu simple present tense? Simple present tense adalah jenis tenses yang digunakan untuk berbicara mengenai tindakan atau kegiatan sehari-hari, atau berulang kali kegiatannya, atau peristiwa umum yang terjadi tidak bisa terbantahkan, atau kalimat yang mengandung fakta. Fungsi daripada present tense itu sendiri kita buat dalam tabel seperti ini. Ini menyatakan kegiatan sehari-hari. Dan ini menyatakan peristiwa yang fakta, umum terjadi, tidak bisa dibantahkan. Contoh, untuk menyatakan kegiatan sehari-hari, tadi she makes fried chicken every day. Nah, setiap hari berarti berulang kali. Gunakan tenses present tense, di mana cirinya verb tambah s untuk subjek she. Di sini juga ada keterangan waktunya. Di sini contoh menyatakan kebenaran, peristiwa umum, fakta. Jakarta is the capital city of Indonesia. Nah, ini Jakarta adalah ibu kota Indonesia. Ini kan fakta. Jadi kalimat yang menyatakan fakta dan kegiatan sehari-hari itu ada dalam simple present tense. Itu dalam grammar bahasa Inggris. Kemudian ciri-cirinya. Ciri-ciri dalam simple present tense itu baik kata kerja maupun to be selalu bentuknya bentuk pertama. Misalnya kata kerja make tadi ini, go, watch, study, fix. Kemudian ciri lain kata kerjanya mengalami perubahan apabila subjeknya he, she, it, atau orang ketiga tunggal, tambah s atau es sesuai dengan akhiran dari kata kerja itu sendiri. Misalnya di sini make tambah s, makes. Go tambah es karena berakhiran o di sininya. Watch tambah es juga, watch ya, karena berakhiran ch. Kemudian study ini berakhiran y.
diganti dulu ke I tambah ES, jadi studies. Kemudian berakhiran X, fix, ditambahkan ES, jadi fixes. Kemudian ciri lain yaitu keterangan waktunya atau perulangannya. Untuk simple present tense, diikuti keterangan waktu every, yang artinya setiap. Misalnya every day, setiap hari, every week, setiap minggu, every month, setiap bulan, every year, setiap tahun. Itu ciri-ciri keterangan waktu yang ada dalam simple present tense. Kemudian untuk keterangan perulangannya, di sini ada always, yang artinya selalu, ada sometimes, kadang-kadang, ada seldom, jarang, dan often, sering. Ini adalah keterangan waktu yang ada dalam simple present tense. Contoh penggunaan dalam berbagai kalimat. Misalnya kalimatnya ada kalimat positif, kalimat negatif, dan kalimat interrogatif. Di sini untuk subjeknya Salsa atau she, ya kata gantinya. Salsa goes to market every day. Nah, go karena tadi sudah disebutkan akhiran O, maka tambahannya es. Untuk subjek orang ketiga Salsa atau she juga. Di sini juga ada keterangan waktu everyday. Maka ini adalah ciri-ciri daripada tenses simple present tense untuk kalimat positif. Untuk kalimat negatif, Salsa does not go to the market every day. Di sini go-nya kembali lagi ke bentuk semula untuk kalimat negatif. Karena di sini ada does, di sini ada does not. Dan untuk kalimat tanyanya, go-nya juga tidak seperti positif, tetapi kembali ke awal, kembali bentuk semula ke go. Dikarenakan juga ada kata bantu does ini. Setiap ada kata bantu does, verb-nya berubah ke semula. Ini berlaku untuk kalimat positif saja. Ya, ini Salsa, ini artinya